HP kentang kalian akhirnya bisa main game PS2 lagi. Serius, ini bukan clickbait. Baru banget rilis, muncul emulator PS2 terbaru yang lagi bikin heboh, namanya Emucorex. Dan yang bikin Mimin langsung penasaran, apakah ini emulator beneran ringan? Atau cuma harapan palsu lagi kayak sebelumnya? Jadi ceritanya gini, Mimin gak sengaja lagi scroll Facebook, terus nemu postingan di grup Aether. Katanya ada emulator baru. Awalnya sih biasa aja ya. Karena jujur, emulator PS2 tuh udah banyak banget. Dan Mimin juga udah lama nggak upload soal emulator PS2. Soalnya yaitu, kebanyakan sama aja. Tapi, pas lihat ini, namanya beda, ukuran kecil, dan katanya bisa jalan di HP kentang. Nah di situ Mimin langsung mikir, wah, ini harus dicoba sih. Apalagi buat kalian yang masih pakai HP spek rendah. Kayak RAM kecil, Android lama. Bahkan yang masih 32 bit. Pertanyaannya sekarang, apakah Emucorex ini benar-benar support? Karena kita tahu ya, kebanyakan emulator PS2 sekarang itu berat banget. Minimal butuh spek lumayan. Dan kadang nggak ramah buat HP lama. Nah, Emucorex ini, ukuran up-nya cuma sekitar 24 megabit. Kecil banget kan? Kalau dibandingin emulator lain yang bisa ratusan MB. Ini jelas beda. Tapi, ukuran kecil bukan berarti pasti bagus. Bisa aja malah nggak jalan. Makanya di sini Mimin bakal coba langsung. Oh iya, sama kayak emulator PS2 lainnya. Emucorex ini juga butuh BIOS ya. Jadi nggak bisa langsung install terus main. Kalian tetap harus setting dulu. Tapi tenang, kalau emulatornya ringan, proses itu masih worth it. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan utama. Apakah ini cocok buat HP kentang? Apakah support Android 7? Apakah bisa jalan di 32 bit? Kalau iya, ini bisa jadi solusi buat banyak orang. Karena jujur aja, masih banyak banget yang pengen nostalgia game PS2. Tapi kehalang spek HP. Dan kalau Emucorex ini beneran ringan, ini bisa jadi emulator alternatif yang wajib kalian coba. Makanya, di video ini Mimin bakal bahas semuanya. Mulai dari instalasi, setting, sampai tes gameplay. Jadi kalian nggak cuma lihat teori, tapi langsung bukti. Dan kalau hasilnya bagus, wah ini sih game changer banget. Jadi buat kalian yang udah lama nunggu emulator ringan, atau yang HP-nya masih spek rendah, ini kesempatan yang nggak boleh kalian lewatin. Siapa tahu, ini emulator yang selama ini kalian cari. Oke, langsung aja kita coba. Emucorex ini beneran worth it, atau cuma hype doang? Dan sebelum kalian langsung coba, nah, kalian wajib ikuti setting ini biar gameplaynya lebih lancar ya. Karena jujur, ini emulator masih baru rilis banget. Jadi wajar kalau masih ada bug atau belum stabil sepenuhnya. Tapi justru di situ menariknya. Kalau nanti dapat update ke depannya, kemungkinan performanya bakal jauh lebih stabil dan ringan. Nah untuk settingannya, kalian bisa sesuaikan resolusi di low dulu. Aktifin opsi performa. Dan jangan langsung setting tinggi. Biar nggak nge-lag. Ingat ya, ini bukan emulator ajaib yang langsung lancar di semua HP. Tetap harus disesuaikan sama spek kalian. Nah Mimin juga udah coba main God Hand. Dan hasilnya, di HP dengan chipset Dimensity 700, itu masih lumayan playable. Memang belum sempurna. Kadang masih ada drop dikit. Tapi buat ukuran emulator baru, ini udah cukup menjanjikan. Apalagi kalau nanti diupdate lagi, bisa jadi makin smooth. Jadi kesimpulannya, Emucorex ini masih tahap awal. Tapi potensinya besar banget. Cocok buat kalian yang pengen coba emulator PS2 baru. Terutama di HP spek menengah ke bawah. Tapi tetap, jangan berharap langsung sempurna ya. Nah sekarang giliran kalian. Menurut kalian emulator ini worth it nggak? Tulis di komentar. Dan kalau kalian mau Mimin lanjut bahas update terbaru atau setting terbaiknya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian.
biar makin banyak yang tahu emulator ini. Sampai ketemu di video berikutnya.